Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran fisika kelas 11 materi hidrodinamika dengan submaterinya adalah penerapan hukum Bernoulli. Seperti halnya yang ada pada tayangan sebelumnya tentang pesawat terbang. Dan kita perlu bertanya, bagaimana pesawat terbang itu bisa terbang? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita pelajari tentang penerapan hukum Bernoulli ini. Yang pertama kita pelajari adalah tentang tabung Venturi, di mana tabung Venturi itu adalah sebuah pipa yang memiliki bagian menyempit. Penerapannya pada pembuatan karburator, di mana karburator pada kendaraan bermotor digunakan untuk mencampur bahan bakar dengan udara yang kemudian dimasukkan ke dalam silinder untuk tujuan pembakaran. Dengan prinsip kerjanya adalah penampang pada atas jet menyempit, berakibat udara di bagian ini mengalir dengan cepat sehingga tekanannya rendah. Tekanan di dalam tangki bensin sama dengan tekanan udara. Akibatnya bensin tersembur keluar melalui jet sehingga bensin tercampur dengan udara sebelum memasuki silinder. Di tangki bensin menuju ke penampung, dan kemudian pada penampung terdapat pengapung yang terisi dengan bensin, kemudian udara dimasukkan menuju ke jet, yaitu pipa yang menyempit, dan akibatnya bahan bakar bensin dan udara tercampur jadi satu dan dikabutkan menuju ke katup, selanjutnya menuju ke silinder untuk dibakar. Yang kedua, Venturimeter. Venturimeter merupakan alat yang dipasang pada sebuah pipa untuk mengukur kecepatan aliran zat cair bermassa jenis ρ mengalir melalui pipa penampang A1 dan penampang sempit A2. Saat aliran zat cair masuk ke dalam Venturimeter, dorongan aliran zat cair menghasilkan perubahan ketinggian cairan pada kedua tabung vertikal sebesar H. Berdasarkan prinsip Bernoulli, kecepatan aliran zat cair adalah, perhatikan pada gambar, jadi pada pipa pertama penampang A1 kecepatan V1, tekanan P1, dan kemudian pada penampang 2 kecepatan V2, tekanannya adalah V2, dan akibatnya permukaan zat cair tersebut memiliki perbedaan sebesar H. Berdasarkan asas Bernoulli, P1 min P2 sama dengan setengah ρ V2 kuadrat min V1 kuadrat, dan P1 min P2 adalah ρ GH. Kita gabungkan menghasilkan setengah ρ V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan ρ GH. Dari persamaan kontinuitas didapatkan V2 sama dengan A1 per A2 kali V1. Kalau kita gabungkan kemudian menghasilkan ρ GH sama dengan setengah ρ V1 kuadrat kali A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Maka besarnya kecepatan aliran fluida di tabung pertama yaitu sebesar V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Yang berikutnya Venturimeter dengan dilengkapi manometer. Perhatikan gambar, ada manometernya dalam bentuk pipa U diisi dengan air raksa, massa jenisnya aksen, dan kemudian dialiri udara pada pipa pertama penampang A1 dengan tekanan P1, kecepatan V1, dan menuju pada penampang 2, tekanannya menjadi V2, kecepatannya menjadi V2, berakibat permukaan daripada air raksanya menjadi berbeda dengan perbedaannya adalah besar H. Karena titik A dan B sejajar, maka tekanan di titik A sama dengan di titik B, maka P1 plus ρ GY1 sama dengan P2 plus ρ GY2 plus ρ aksen GH. Perhatikan gambar, P1 min P2 sama dengan min ρ GY1 plus ρ GY2 plus ρ aksen GH. sama dengan min rho G1 plus rho G kali 1 min H
plus rho aksen GH. Kita bisa tuliskan menjadi min rho G1 plus rho G1 min rho GH plus rho aksen GH, sehingga menghasilkan P1 min P2 nya adalah sama dengan GH kali rho aksen min rho. P1 min P2 tadi adalah setengah rho V1 kuadrat kali A1 per A2 kuadrat min 1 sama dengan GH rho aksen min rho. Dan dari situ maka bisa kita tuliskan perumusannya adalah untuk mencari kecepatan pada pipa yang pertama, yaitu V1 sama dengan akar 2GH kali rho aksen min P dibagi A1 per A2 pangkat 2 min 1, atau untuk kecepatan V2 pada pipa yang kedua yang kecil adalah sama dengan V2 sama dengan akar 2GH kali rho aksen min rho dibagi 1 min A2 min A per A1 pangkat 2. Nah, marilah kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Sebagai contoh, sebuah venturimeter dipakai untuk mengukur kecepatan air. Perbandingan luas penampangnya 1 dan 2 adalah 5 dibanding 3. Jika beda tingginya adalah 5 cm seperti pada gambar, tentukan yang pertama perbedaan tekanan antara penampang 1 dan 2, dan B adalah kecepatan air pada penampang 1 dan penampang 2. Ini adalah gambar daripada venturimeternya. Marilah kita jawab. Diketahui venturimeter A1 banding A2 sama dengan 5 banding 3 dan H5 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanyakan A. P1 min P2, B. V1 dan V2. Kita mencoba menjawabnya. Untuk yang pertama A, P1 min P2 sama dengan rho GH 1000 sama dengan dikalikan 10 dikali 5 kali 10 pangkat min 2, hasilnya adalah 500 Pascal. Cukup mudah kan? Kita lanjut untuk yang B. P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ingat, untuk A1 V1 sama dengan A2 V2, sehingga karena V1 sama dengan A2 per A1 dikalikan V2, dimana A1 banding A2 sama dengan 5 banding 3, maka bisa dituliskan V1 sama dengan 3 per 5 V2. Jadi 500 sama dengan setengah kali 1000 kali V2 kuadrat min V1 kuadrat, maka V2 kuadrat min V1 kuadrat hasilnya sama dengan 1. Jadi 500 bagi 500 sama dengan 1. Nah, V2 kuadrat dikurangi V1 nya diganti dengan 3 per 5 V2 dipangkatkan 2 sama dengan 1. Nah, 3 per 5 dipangkatkan 2 menjadi 9 per 25. Jadi V2 kuadrat dikurangi 9 per 25 V2 kuadrat hasilnya 16 per 25 V2 kuadrat sama dengan 1. Nah, diakarkan kan? Diakarkan akar 16 per 25 V2 kuadrat sama dengan 1 adalah 4 per 5 kali V2 sama dengan 1, sehingga V2 bisa dicari dengan besarnya adalah 5 per 4, yaitu 1,25 meter per sekon. Untuk V1 nya tadi adalah sama dengan 3 per 5 V2, maka V1 nya sama dengan 3 per 5 kali 1,25 sama dengan 0,75 meter per sekon. Kita lanjutkan yang B, yaitu tabung pitut. Ini gambar tabung pitutnya, dimana tabung pitut itu atau manometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran angin atau gas dalam sebuah pipa. Perhatikan pada gambar. Tabung pitut terdiri atas tabung vertikal yang diletakkan mendatar dengan luas penampang A1 dan sebuah tabung berbentuk U diisi zat cair dengan luas penampang A2. Kedua pipa dihubungkan satu sama lain. Dengan salah satu ujungnya pipa U dimasukkan ke dalam pipa vertikal. Lihat gambar. Maka besarnya kecepatan aliran untuk V
kecepatan aliran udaranya adalah sama dengan akar 2GH kali rho aksen min rho per rho, di mana H sama dengan perubahan tinggi cairan dalam satuan meter, dilihat gambar. Kemudian G percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, rho massa jenis gas satuannya kilogram per meter pangkat 3, dan rho aksen massa jenis zat cair yang digunakan, dan kemudian V adalah kecepatan aliran gas yang melalui tabung pitut dalam satuan meter per sekon. Nah, yang berikutnya adalah penyemprot parfum. Jadi pemanfaatkan dari hukum Bernoulli untuk pembuatan penyemprot parfum. Penyemprot parfum adalah salah satu contoh hukum Bernoulli. Ketika bola karet diremas, udara dipaksa keluar dari bola karet, termampatkan melalui lubang sempit di atas tabung silinder yang memanjang ke bawah sehingga memasuki cairan parfum. Semburan udara yang bergerak cepat menurunkan tekanan udara pada bagian atas tabung dan menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan memaksa cairan naik ke atas tabung. Semprotan udara berkelajuan tinggi meniup cairan parfum sehingga cairan parfum dikeluarkan sebagai semburan kabut halus. Nah, itu bagian daripada penyemprot parfum secara sederhana. Ada bola karet diremas, kemudian ada menghasilkan kabut pada penyemprot parfum tadi. Nah, yang berikutnya adalah terakhir gaya angkat sayap pesawat terbang. Untuk bisa terbang, pesawat terbang membutuhkan gaya angkat dan gaya dorong. Mesinnya untuk mendorong dan sayapnya yang berfungsi nanti untuk bisa mengangkat daripada pesawat terbang. Dua gaya tersebut berlawanan dengan gaya tarik dan gravitasi. Pesawat bisa terangkat ke atas karena laju udara yang melalui sisi atas sayap lebih besar daripada laju udara di bawah sisi sayap. Aliran udara bagian atas sayap lebih rapat atau kecepatan alir udaranya lebih cepat dari bagian sisi bawah sayap, menyebabkan tekanan P pada sisi atas pesawat lebih kecil dari sisi bawah pesawat, sehingga perbedaan tekanan tersebut menentukan besarnya gaya angkat pesawat terbang. Pesawat terbang tersebut memiliki gaya berat karena dia punya massa, pengaruh gravitasi. Kemudian untuk supaya dia bisa naik ke atas maka perlu gaya angkat, dan kemudian ada gaya yang menghambat untuk maju, dan untuk gerak majunya didorong pakai mesinnya, bisa jet dan seterusnya. Nah, gaya angkat pesawat terbang itu kita perhatikan pada gambarnya, itu pada sayapnya. Bila ada udara berembus, aliran udaranya menuju ke muka daripada pesawat melalui sayapnya, maka aliran udara yang ada di bawah pesawat atau sayap adalah V1, dan pada atas sayapnya adalah menjadi V2. Di atas daripada badan pesawat ada gaya yang arahnya menuju ke bawah, besarnya F2 dan tekanannya P2, dan kemudian dari bawah daripada sayap ada tekanan P1 dan gayanya F1. Tetap berdasarkan Bernoulli bahwa F1 min F2 sama dengan P1 min P2 kali A, di mana untuk tekanan itu adalah gaya persatuan luas, sehingga F-nya sama dengan P kali A. Nah, F1 min F2 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat dikalikan dengan A, sehingga F1 min F2 itu kita sebut sebagai gaya angkat pesawat terbang. V1 adalah kecepatan alir udara di bawah sayap, V2 kecepatan alir udara di atas sayap, P1 tekanan udara di bawah sayap pesawat, dan P2 tekanan udara di atas sayap pesawat dalam satuan Pascal, dan A luas penampang sayap pesawat dalam satuan meter pangkat
2 dan rho adalah massa jenis udara dalam satuan kilogram per meter pangkat 3. Nah, agar pesawat bisa terangkat ke atas, maka F1 min F2 harus lebih besar dari massa pesawat kali gravitasi. Nah, selanjutnya agar pesawat melayang di udara, maka F1 min F2-nya harus sama dengan massa pesawat dikalikan dengan gravitasi. Nah, pada saat landing, maka besarnya F1 min F2 harus lebih kecil dari massa pesawat kali gravitasi. Maka untuk selanjutnya pesawat akan meluncur turun. Contoh, pesawat terbang luas permukaan sayapnya 80 meter pangkat 2. Jika diketahui kecepatan alir udara di atas badan pesawat sebesar 300 meter per sekon dan pada bagian bawahnya 250 meter per sekon, tentukan besarnya gaya angkat ke atas pesawat terbang tersebut, dan kita tuliskan diketahui pesawat terbang V1 sama dengan 250 meter per sekon, V2 nya 300 meter per sekon, A sama dengan 80 meter pangkat 2 dan rho sama dengan 1. Ditanyakan berapa besarnya gaya angkat pesawat tersebut, delta F, di mana delta F adalah sama dengan F1 min F2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat kali A. Setengah kali 1 kali 300 kuadrat min 250 kuadrat kali 80, maka didapatkan gaya angkatnya adalah 1.100.000 Newton atau sama dengan 1.100 kilonewton. Jadi besarnya gaya angkat ke atasnya adalah 1.100 kilonewton. Demikian pembahasan fisika kali ini, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Maju bersama, hebat berjaya menuju era Indonesia maju. Salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.